Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah semua sehat? Atau adakah yang hari ini yang izin atau tidak bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini? Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang nada. Nah, siapa yang masih ingat tentang pengertian dari nada? Baik, nada ialah tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan saat kita bernyanyi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, mari kita simak bukunya masing-masing. Pada pembelajaran yang ketiga, pada teks lagu berdayung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Nah, ketika kita bernyanyi kita harus memperhatikan ritme atau sering disebut juga sebagai irama. Nah, irama lagu ini dipengaruhi oleh panjang, pendek, dan tekanan suatu lagu saat kita bernyanyi. Nah, tekanan lagu itu ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Nah, biasanya tekanan yang kuat itu dinyanyikan keras, sedangkan tekanan yang lemah dinyanyikan dengan lembut atau pelan. Nah, biasanya hitungan pertama sebuah birama itu memiliki tekanan yang lebih kuat dibandingkan dengan hitungan berikutnya. Nah, coba kita simak bersama-sama teks berdayung kembali ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanda strip hitam yang tebal itu berarti bunyinya keras atau tekanannya kuat. Nah, kita dapat lihat. Nah, di buku kan ada tanda, lihat di buku pada teks yang berdayung kan terdapat tanda strip besar dan gelombang. Nah, yang strip besar itu menandakan kuatnya suatu tekanan pada kata tersebut, dan yang bergelombang itu lemah. Nah, pada ini kita dapat lihat yaitu pada kata la. Nah, kata la di sini itu memiliki tekanan yang kuat. Lajulah perahuku, laju. Nah, selain itu yang lebih kuat lagi tekanannya itu pada baris yang terakhir, ke tempat yang aku tuju. Nah, maaf tadi yang pertama, lajulah perahuku itu dinyanyikan dengan lembut atau tekanannya lemah. Sedangkan yang tekanannya kuat itu pada baris yang terakhir, ke tempat yang aku tuju. Nah, selanjutnya yaitu kita akan pelajari tentang kosakata atau makna kata yang berkaitan tentang keragaman suatu benda. Nah, setiap kosakata itu memiliki beberapa arti ataupun satu arti tertentu. Nah, di sekeliling kita itu banyak. Seperti halnya yaitu batu. Nah, batu itu berbentuk padat.
kasar. Nah, kalau kasar berarti permukaannya itu tidak halus. Diraba itu juga bisa. Sedangkan itu ada juga boneka. Boneka itu bentuknya permukaannya itu lembut, tidak kasar seperti batu. Nah, terus ada juga ya seperti tanah liat. Tanah liat itu lembab atau basah. Nah, basah itu permukaannya itu berair. Tanah liat itu sebenarnya permukaannya itu berair, bentuknya itu. Nah, contoh lain yaitu ballpoint. Nah, ballpoint itu bentuknya tetap, ya tetap seperti ini, tidak bisa berubah-ubah. Sedangkan yang bentuknya berubah yaitu seperti air. Nah, air itu berubah sesuai dengan tempat yang ia tempati. Misal air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya itu ya seperti gelas. Terus air yang dimasukkan ke dalam bak, maka bentuknya seperti bak juga. Nah, perhatikan contoh kosakata yang ada di dalam teks bacaan dalam buku. Nah, di sini disebutkan bahwa ada benda yang mempunyai permukaan halus, kasar, dan berair pada baris keempat. Nah, benda yang mempunyai permukaan halus yaitu buah semangka. Contoh benda yang berpermukaan kasar seperti buah nanas, dan seterusnya. Dibaca sendiri ya. Nah, setelah kita mengetahui makna dalam suatu kata atau kosakata, kita lihat halaman 11. Lihatlah gambar bunga mawar yang ada di dalam teks tersebut. Nah, ada berapakah? Kita lihat contoh yang A dulu ya. Ada berapakah gambar bunga mawar di samping? Nah, bunga mawar di samping itu ada 3. Jadi di sini ada 3 bunga, terus ada lagi 3 bunga. Nah, terus kita jumlahkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, dari sistem perkalian di sini kita dapat menemukan bahwa sifat dari perkalian ialah sifat pertukaran. Jadi hasilnya dari 3 tambah 3 sama dengan 6 ialah 2 kali 3. Kenapa kok 2 kali 3? Karena itu 3-nya ada 2. Lihat 3 bunganya ini ada 2 kan, kanan dan kiri. Dan jumlahnya pun sama, kanan 3, kiri 3. Tinggal kita jumlahkan. Jadi 3 tambah 3 sama dengan, atau 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita telah mempelajari tentang pembelajaran 3. Nah, kemudian carilah makna kosakata dari suatu benda yang ada di sekeliling kalian. Kemudian cari makna atau artiannya ya. Maksimal 5 lah, minimal 3. Kemudian kerjakanlah pada kolom ayo berlatih itu untuk soal 1 sampai 3 saja. 4, 5 menyusul. Serta yang terakhir yaitu
buatlah video tentang lagu berdayung sambil memperagakan. Nah, ketika memperagakan dan kita bernyanyi, kita harus memperhatikan nadanya, iramanya, kuat dan lemahnya suatu nada tersebut atau suatu kata tersebut. Jadi untuk yang video, kita harus bernyanyi dengan tempo yang tepat, tekanan yang tepat, serta gerakan yang sesuai dengan judul dan isi lagu. Terima kasih. Itu saja untuk dibawa pulang, untuk dikerjakan di rumah. Bila ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.